Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bonas Hermata dengan NIM D1 22072 dari kelas R004. Yang saya hormati Bapak Dr. Marwoto Esbud MSI. Baik, di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas mata kuliah perencanaan hutan yang berjudul Perencanaan Pengelolaan Hutan Desa. Baik, kita langsung ke materi saja. Pengelolaan hutan memiliki berbagai macam jenis dan cara pengelolaannya. Salah satunya adalah pengelolaan perhutani sosial. Konsep perhutanan sosial diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan dari peningkatan deforestasi dan degradasi hutan. Tujuan pengelolaan hutan sosial yaitu guna meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa. Hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan hutan adat, serta hutan kemitraan kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan Pasal 1. Skema perhutanan sosial dibagi menjadi 5, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan juga kemitraan kehutanan. Hutan desa adalah salah satu wujud kebijakan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Kebijakan ini perlu disosialisasikan pada masyarakat dan institusi terkait agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu, hutan desa diharapkan memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Kita masuk kepada jurnal yang nomor 1, yaitu implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa di Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama, proses perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa di Kabupaten Gunung Kidul. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa melalui 4 tahap proses perencanaan, yaitu tahap investigasi, negosiasi, implementasi, dan evaluasi, yang telah dilakukan mulai dari sosialisasi, pengumpulan data atau informasi, dan identifikasi penggarapnya. Adanya kesepakatan pengelolaan hutan dan pembentukan kelompok pengguna hutan, pembuatan rencana dikelola, pemantauan dan dukungan dari aktor pemberdayaan. Pada tahap evaluasi menunjukkan belum diberlakukannya kesempatan ulang di dalam aturan internal kelompok. 3 aktor pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa, yaitu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan juga masyarakat. Pemerintah memberikan fasilitas, pendampingan, pembinaan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hutan desa secara keseluruhan. Lembaga swadaya masyarakat melakukan pengelolaan dan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan desa. Selanjutnya itu ada proses perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa yang dijelaskan melalui 4 tahapan berikut ini, yaitu 1. Mencermati hasil penelitian bahwa di dalam tahap investigasi ada pendalaman persoalan bersama masyarakat dan ada sosialisasi kebijakan. Kedua, pada tahap negosiasi adanya kesepakatan kelompok dalam bentuk aturan internal dan adanya pembentukan kelompok serta penyusunan rencana operasional atau rencana kelola sementara. Yang ketiga adalah pada tahap implementasi pelaksanaan rencana sebagian besar telah sesuai dibuktikan dengan belum adanya kesepakatan ulang, artinya kesepakatan di aturan internal kelompok masih berlaku. Yang terakhir itu penelitian dilakukan telah memasuki pada tahap pengajuan hak pengelolaan hutan desa. Selanjutnya menunggu verifikasi dari
dinas terkait untuk menjadi masukan kepada gubernur dalam menerbitkan hak pengelolaan hutan desa. Selanjutnya ada faktor pendukung implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa, yaitu ada aspek sosial berupa fasilitasi pemerintah, dukungan lembaga pengelola dan masyarakat sekitar hutan desa. Yang kedua itu ada aspek ekologis berupa dukungan ketersediaan tanah AB. Tanah AB merupakan hutan produksi tetap yang dikelola Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DI Yogyakarta. Yang terakhir itu ada aspek ekonomis berupa dukungan peningkatan harga kayu. Faktor penghambat implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa antara lain. Satu, aspek ekologis berupa hambatan alam dan kondisi geografis. Yang kedua, ada aspek sosial berupa keterbatasan kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta belum turunnya izin pengelolaan dari gubernur. Yang terakhir ada aspek ekonomis berupa keterbatasan dana, pendampingan, dan modal. Selanjutnya kita masuk kepada jurnal ilmiah yang kedua, analisis tingkat keaktifan pengelolaan hutan desa Labo. Berikut ini ada jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa satu, data primer. Data primer diperoleh melalui data hasil wawancara berfokus dengan pengelola hutan desa terkait. Selanjutnya hasil yang diperoleh berupa data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi, serta data yang ditemukan melalui wawancara akan diverifikasi melalui observasi. Yang kedua ada data sekunder, diperoleh melalui lembaga yang terkait dan jurnal hasil penelitian. Data tersebut meliputi keadaan umum lokasi, peraturan pengelolaan hutan desa, serta data unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait pengimplementasian dokumen yang telah terlaksana ataupun belum serta alasannya. Narasumber seorang yang akan diminta keterangan terkait penelitian. Yang terakhir ada observasi. Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan. Selanjutnya itu adapun hasil penelitian yang didapatkan, yang pertama ada analisis yang dilakukan untuk melihat tingkat keaktifan pengelolaan dari aspek produksi, distribusi, dan institusi. Dapat dilihat bahwa yang terrealisasi di lapangan jika dipersenkan sebanyak 25,19% dan yang tidak direalisasikan ada sebanyak 41,20%. Angka di atas tidak bisa dibandingkan tinggi rendahnya. Penting tidaknya salah satu unsur produksi, distribusi, dan institusi. Karena unsur-unsur yang diteliti itu setara. Karena dari hasil analisis dokumen dan observasi pada lapangan, kinerja dapat dikatakan aktif apabila direncanakan dan diimplementasikan tercapai. Dan angka di atas menunjukkan bahwa rencana yang telah dibuat dalam pembangunan hutan desa Labo sangat baik. Tapi juga pengimplementasiannya tidak sepenuhnya terrealisasi karena terdapat kondisi-kondisi tertentu yang tidak dapat dilakukan baik di BUMDes maupun dari masyarakat setempat ataupun kondisi lapangan tidak memungkinkan atau status kawanan hutan lindung. Yang kedua itu ada analisis mengenai aktor yang diuntungkan dalam status holo manajemen pada hutan desa Labo, yaitu adanya power dari kepala desa yang ditunjukkan dengan menjanjikan masyarakat desa Labo menggunakan infrastruktur akses menuju hutan desa. Sedangkan pada kondisi aktif manajemen, LSM Balang Institute belum sepenuhnya sepakat dengan keputusan kepala desa yang menjabat saat ini karena masih fokus dalam pembangunan infrastruktur akses menuju hutan desa dan belum dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mempertahankan eksistensi pengelolaan hutan desa Labo. Yang ketiga itu ada pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal dan pengembangan hutan desa
di Mukim Lutueng, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Yang pertama itu kearifan lokal pengelolaan hutan di Mukim Lutueng. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya nilai kearifan lokal masyarakat di Mukim Lutueng dalam pengelolaan sumber daya hutan. Masyarakat telah memiliki perspektif pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan sistem mengambil manfaat sambil menjaga hutan. Jenis kearifan lokal yang terdapat di Mukim Lutueng terdapat dalam aktivitas pengelolaan hutan dan anjuran serta pelembagaan adat pengelola hutan. Selanjutnya itu ada potensi hutan desa di Mukim Lutueng. Pengelolaan hutan desa dapat dilalui melalui 5 tahap, yaitu yang pertama melakukan penataan areal blok, kedua melakukan penataan batas areal kerja, yang ketiga pemilihan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis dan sesuai dengan lokal spesifik, yang keempat pemilihan teknik-teknik silvikultur yang intensif, dan yang terakhir itu ada pemanfaatan hasil kayu dan yang bukan kayu. Yang berikutnya ada sistem pengelolaan hutan desa di Mukim Lutueng yang dilaksanakan oleh LPHD. Yang pertama itu membuat rencana kerja umum hutan desa, yang kedua kelola usaha hutan desa dan pengembangan usaha, yang ketiga rencana perlindungan hutan, yang keempat kelola kelembagaan hutan desa, yang kelima kelola sumber daya manusia hutan desa. Yang keempat itu ada studi bentuk implementasi dan dampak sosial ekonomi pengelolaan hutan desa di negeri Morella, yaitu Maluku Tengah, kasus di KUPS Tomasiwa dan Siliwangi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk implementasi program perhutanan sosial dan dampak sosial ekonomi dalam pengelolaan hutan desa oleh LPHD di negeri Morella. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu LPHD dan KUPS. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk implementasi program perhutanan sosial atau PS dengan skema pengelolaan hutan desa atau HD dan oleh LPHD di negeri Morella, antaranya dibentuk KUPS Siliwangi, KUPS Tomasiwa, dan KUPS Hausiu. Yang selanjutnya itu ada karakteristik responden di riset ini yaitu kepala rumah tangga yang memanfaatkan dan mengelola hutan yang merupakan member kelompok usaha perhutanan sosial hutan desa. Individual responden yang akan diuraikan dalam riset ini berhubungan dengan jenis kelamin, umur responden, jenjang pendidikan, jumlah tanggungan pekerjaan, serta pendapatan. Selanjutnya itu ada bentuk implementasi program perhutanan sosial oleh LPHD. Berdasarkan hasil penelitian terhadap LPHD dan informan kunci atau pendamping lapangan, hutan desa di negeri ini diperoleh bahwa bentuk implementasi program perhutanan sosial meliputi satu pembentukan KUPS dan LPHD, yang kedua program agroforestry, yang ketiga penyulingan minyak. Selanjutnya itu ada dampak sosial ekonomi keberadaan hutan desa. Dampak sosial ekonomi keberadaan hutan desa atau HD di negeri Morella oleh responden antara lain. Dampak sosial yaitu dapat membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola lahan, pemahaman responden terhadap HD, dan adanya interaksi sosial dan nilai dan norma budaya seperti gotong royong, kerjasama, berbagi pengalaman, kebersamaan. Selanjutnya itu ada dampak ekonomi yaitu pelatihan manajemen dan pemanfaatan hasil hutan, peningkatan ekonomi secara mandiri, peningkatan usaha ekonomi masyarakat, bantuan alat ekonomi atau alat produksi, bantuan modal usaha, menambah pengetahuan dan keterampilan dalam pemasaran produk, serta peluang usaha, wirausaha, dan pengelolaan hutan. Yang terakhir itu ada optimalisasi pengelolaan hutan desa melalui
BUMDes sebagai instrumen percepatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan desa. Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengelola HD yang dimohonkannya melalui lembaga desa. Salah satunya melalui BUMDes. Tujuannya yaitu agar dapat mengakomodir kepentingan masyarakat desa secara menyeluruh dan bukan hanya perorangan. BUMDes telah lama menjadi salah satu instrumen terpenting dalam perwujudan desa yang sejahtera, khususnya kaitannya dengan pengelola SDA yang asli desa atau kawasan di dalam wilayah desa. BUMDes dapat mengajukan permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, khususnya skema hutan desa untuk memanfaatkan sumber daya alam HD di wilayah bintang alam desa. Pada beberapa hutan desa yang telah dimanfaatkan HD baik melalui lembaga desa non BUMDes perorangan maupun meningkatkan level IDM yang di dalamnya juga membuat capaian-capaian tertentu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka BUMDes memiliki potensi untuk mengelola hutan desa dengan mekanisme pemanfaatan yang disesuaikan berdasarkan kearifan lokal serta potensi desa. Pemanfaatan oleh BUMDes yang optimal mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat maupun bagi pendapatan asli desa. Dan apabila desa melalui BUMDes mampu meningkatkan indeks ekonomi serta sosial melalui skema hutan desa ini, maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap level IDM desa yang sejak tahun 2021 mencerminkan TPB desa, sehingga dapat disimpulkan apabila BUMDes mampu memanfaatkan hutan desa dengan baik dan sesuai peruntukannya, maka hal ini berkontribusi atas ketercapaian TPB desa yang sejalan dengan capaian TPB nasional. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.